Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Mi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Mi ingin membahas tentang alasan kenapa ketika Anda berzikir ataupun lagi berselawat selesai sholat itu Anda mungkin merasakan seperti ada yang hadir, ada yang datang, baru melihatlah seperti cahaya ataupun sekelebetan ataupun apa hal-hal yang mungkin di luar nalar. Nah, itu apa sebabnya gitu kan, dan kenapa ketika berzikir mungkin sering merasakan seperti itu. Nah, kali ini BFC akan membahasnya. Tapi jangan lupa, sebelum kita membahas ini lebih lanjut, ada baiknya sahabat BFC semuanya klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke? Libas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, kita terus memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kekuatan hingga kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di Bapak Mi Channel. Nah, tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum BFC melanjutkan tentang pembahasan alasan kenapa ketika Anda berzikir melihat seperti ini, seperti itu gitu kan, merasakan ada yang hadir atau merasakan energi-energi yang bisa dibilang di luar nalar gitu kan, BFC kembali mengingatkan, menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi, silahkan DM di IG-nya BFC yang nanti ada di layar video ini. Tapi sebelumnya BFC juga minta maaf jika ada mungkin tanggapan ataupun pertanyaan yang masuk itu BFC jawabnya agak lama, mungkin ada kelang beberapa masa, beberapa waktu, bahkan beberapa hari baru dijawab. Ya harap maklum ya kan. Ya, BFC saat ini mengelola YouTube ini hanya sendiri, tidak mempunyai tim. Jadi BFC kewalahan juga sih mungkin ya dalam menjawab gitu kan. Terus karena ada juga pekerjaan lain selain buat konten dan menanggapi hal-hal spiritual seperti ini gitu. Jadi BFC mohon maaf gitu. Nah, kita lanjut ke judul gitu kan, ke pembahasan pada video kali ini, yaitu mengenai alasan kenapa ketika Anda berzikir mungkin berdatanganlah hal-hal yang mungkin di luar nalar dan memang tidak bisa kita tafsirkan secara akal gitu ya. Jadi sebelum membahas itu, BFC kembali mengingatkan gitu kan, karena mungkin ya banyak sahabat-sahabat BFC mungkin yang mempertanyakan kenapa hal-hal ibadah dikaitkan dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Secara logika ya mungkin itu menyalahi ataupun secara syariat ataupun secara logika kita lah yang awam gitu kan, kok bisa dikait-kaitkan gitu kan dengan hal-hal gaib ataupun hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Padahal zikir itu kan mungkin bisa dibilang ibadah untuk misalnya kita mendapat pahala mungkin gitu kan. Itu kan secara kebanyakan mungkin orang berpikir. Tapi secara pribadi gitu kan, kita
sering membahas tuh zahir dan batin. Zahir kita membutuhkan namanya itu makanan, nutrisi, agar bisa memiliki energi, agar bisa memiliki namanya tenaga gitu secara ilmiahnya gitu kan. Ketika Anda memakan suatu makanan, baik itu nasi, baik itu buah-buahan, sayur-sayuran gitu kan, dan itu dikonsumsi memiliki kandungan gizi, protein, karbohidrat, vitamin, dan itu membentuk sel-sel dalam tubuh kita yang baru gitu kan, yang mana mungkin seperti luka, tersayat. Ketika Anda makan hal begitu kan, membentuk sel-sel baru dan sehingga menutup luka Anda gitu kan. Itu secara ilmiah, secara zohirnya gitu di tubuh Anda ketika Anda makan gitu. Dan batin kita juga memerlukan makanan dan nutrisi, yaitu ibadah, zikir gitu kan, sholawatan gitu. Dan ketika itu dilakukan secara terus menerus, seperti kita makan nasi juga, seperti kita makan lauk juga, maka akan menghasilkan tenaga dan energi gitu, menghasilkan kekuatan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa mungkin sahabat CBFC juga sering mendengar gitu kan, ketika orang yang sholat yang betul-betul memang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang betul khusyuk dan kosong gitu, tidak ada hal dunia yang dipikirkannya, yang hanya dipikir, hanya di batin dipikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, connect antara hati dan pikiran Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan, kosong. Jangankan nyamuk, jangankan kita mau misalnya berbuat jahat lah, nyamuk aja mau cakapnya mungkin tidak bisa menggigit orang yang seperti itu gitu. Ya jujur, mungkin BFC belum sanggup seperti itu gitu kan, karena itu mungkin ya orang-orang yang memang mempelajari ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu ma'rifatullah gitu, yang memang sudah mendalaminya gitu, betul-betul mendalami, dan memang sudah dibilang tingkatan waliullah gitu. Jangankan mau mengganggunya, ya, jangankan mau istilahnya mau nyamuk aja yang memang istilahnya kita sholat mungkin Allah Akbar, tup, tup, itu tidak bisa dekat gitu, tidak bisa menggigitnya gitu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena energi yang dihasilkan ketika dia sholat, dia beribadah, itu yang betul-betul gitu, dan memang menyatu dan meresap ke dalam jasad gitu. Batin zahir itu sudah connect gitu. Sehingga ya apapun yang di dunia ini tidak dihiraukannya lagi, bahkan walaupun suara TV, suara musik di samping dia pun mau cakap itu mungkin sudah tidak terdengar lagi, karena dia memang udah satu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, tapi kalau masih sholatnya Allah Akbar, maaf gitu kan, mungkin nilai khusyuknya tidak ada gitu. Mohon maaf nih gitu. Nah, karena memang ya mempelajari khusyuk itu kayaknya memang ya secara ilmu ma'rifatullahnya itu ya perlu pembelajaran yang mungkin ya bertahun-tahun gitu. Hanya satu ya waliullah itu mungkin ya mempelajarinya itu tidak mungkin dari dia sudah bisa baca tulis sampai dia meninggal dunia, itu tidak lepas dari namanya itu ilmu-ilmu ma'rifatullah atau pembelajaran yang seperti itulah gitu. BFC juga tidak bisa menjelaskannya secara detail gitu, karena memang ya tidak maulah gitu, karena mungkin bukan versinya BFC gitu untuk membahas itu, walaupun paham gitu, walaupun tahu gitu. Nah jadi ketika batin kita istilahnya diberi makan, beri nutrisi, maka itu menghasilkan kekuatan gitu kan. Dan ketika kita sering mengamalkan itu, selesai sholat ataupun selesai sholat fardu ataupun sunnah, ataupun bilang sholat tengah malam, tahajud, duha, dan memang betul kita zikir dengan betul-betul dihayati, diresapi, energi kita yang dipancarkan ini akan
diterima oleh istilahnya makhluk-makhluk alam sebelah yang memang tertarik gitu. Karena makhluk alam sebelah itu ada juga yang memang muslim gitu. Dan memang ketika mereka muslim maka ibadah mereka juga sama dengan kita gitu. Dan mereka suka dengan orang-orang yang memang melantunkan hal-hal seperti itu. Mereka tertarik, mereka datang, mereka hadir untuk ikut bersama berzikir berjamaah. Tapi mereka di alam sebelah, kita di alam nyata. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika Anda melakukan hal seperti itu, Anda juga bisa merasakan mereka terlihat dalam batin Anda, mereka ada sekeliling Anda. Berarti batin Anda memasuki alam mereka dan merasakan hal mereka ada di sekitar. Nah, tapi Anda tetap sadar, ini siapa, ini ada apa gitu kan, sosok ini siapa gitu, kok bisa ada sekarang ini ketika saya berzikir itu real gitu, nyata. Tapi ya mungkin bagi orang-orang yang berpikirannya masih secara logika terus, istilahnya apa namanya, harus sesuai lah dengan akal sehat, akal pikir mereka, itu ya tidak bisa ditemukan jawabannya. Tapi ketika batin, keyakinan, meyakini bahwasanya hal gaib itu ada, ya pasti kita terima gitu. Kalau secara akal aja banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang tidak bisa dipecahkan oleh akal sehat gitu, akal pikiran tidak bisa gitu. Karena ada masanya keyakinanlah yang bisa menjawab itu gitu. Akal tidak bisa menerimanya gitu. Mungkin contohnya nyawa di mana gitu, letaknya dalam tubuh kita tidak tahu. Mungkin ada orang sih gini, contohnya ini secara apanya kan, tersayat di sini bisa meninggal, tersandung batu jatuh bisa meninggal gitu. Berarti nyawa itu di mana gitu. Nah, itulah istilahnya. Berarti dia tidak bisa dijawab dengan akal sehat atau pikiran gitu. Kita cuma berarti kapanpun, dimanapun, apapun masalahnya, apapun kejadiannya, itu bisa menyebabkan kita kehilangan nyawa gitu. Berarti kita tinggal memasrahkan diri. Berarti ada kebesaran Allah itu yang tidak bisa diubah gitu. Langkah rezeki pertemuan maut itu tidak bisa diubah. Sudah memang udah ada ketetapannya gitu. Dan ya ada juga yang bisa dirubah gitu kan. Ya mungkin contohnya ya kan, orang kenapa susah, ya mungkin alasannya ada yang malas bekerja. Seharusnya kan dia harus bisa mengubah keadaannya sekarang yang susah menjadi misalnya lebih baik lah kehidupannya ketika dia ingin bekerja, ingin berusaha gitu, dan memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya rezeki itu tidak akan tertukar ketika kita mau berusaha. Kayak manapun ceritanya, kalau memang sudah rezeki kita ya rezeki kita gitu. Ya tapi ketika orang malas ini tidak mempunyai keyakinan, makanya terus begitu. Karena sudah jelas dalam Al-Quran, saya tidak lupa suratnya itu, pokoknya bunyinya itu, Allah tidak akan merubah suatu kaum jika tidak dia sendiri yang merubahnya gitu. Nah, jadi kita kembali ke topik pembahasan bahwasanya ketika Anda berzikir itu akan memancarkan energi positif yang memang ditangkap sinyalnya oleh makhluk alam sebelah yang memang positif juga, dan mereka menyukai itu, dan mereka akan hadir berzikir. Dan tidak menutup kemungkinan yang negatif juga akan hadir, karena tugas yang negatif ini adalah mengganggu konsentrasi, mengganggu kekhusyuan Anda dalam beribadah, dalam berzikir, dalam bersolawat. Maka ketika Anda berzikir terus
ada hal-hal aneh yang mungkin membuat tidak nyaman sehingga kepikiran yang aneh-aneh, itulah makhluk yang berenergi negatif yang hadir di sekitar Anda ketika Anda melakukan ibadah, zikir, sholawat tadi. Tapi ketika Anda semakin nyaman dan terus-menerus, maka berarti yang di keliling Anda itu adalah yang memang positif. Nah, maka terus lanjutkan, tetap tenang, tetap santai dan rileks gitu. Maka apapun ceritanya sebelum melakukan kegiatan apapun, mau itu ibadah, mau itu kegiatan umum lah, mungkin bekerja ataupun hal-hal yang lainnya, tetap berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Kita auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim gitu. Dia tetap walaupun hal sederhana, kalimatnya sederhana, mengucapkannya bahkan dari kecil kita sudah diajarkan. Nah, ketika itu diamalkan dan memang dihayati, diresapi, maka itu bisa menjadi tameng kita, dihindarkan dari segala keburukan. Nah, jadi saya kembali mengingatkan bahwasanya ketika Anda berzikir, maka itu ada energi positif. Nah, kenapa isanya itu bisa menjadi kekuatan? Ini tadi, itulah makanan batin kita. Zahir jasad ini makan nasi, makan ikan, makan daging, makan buah-buahan, sayur-sayuran, menghasilkan energi. Nah, jadi ketika batin juga sering diisi, diberi nutrisi, maka semakin kuat gitu. Itulah kurang lebih. Kalau memang apa, ya mungkin ya kita bisa praktekkan. Yang mungkin yang bisa menggunakan mata batinnya atau peka dengan hal gaib, bisa cek di sekitar saya, ataupun kalau memang ada yang hadir silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita akan praktekkan. Oke. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha. Assalamualaikum. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Rahman. Astaghfirullah ya Rahim. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Rahman. Astaghfirullah ya Rahim. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Rahman. Astaghfirullah ya Rahim. Astaghfirullah ya Allah.
Astaghfirullah ya Rahim. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Rahman. Astaghfirullah ya Rahim. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Rahman. Astaghfirullah ya Rahim. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Rahman. Astaghfirullah ya Rahim. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Rahman. Astaghfirullah ya Rahim. Oke, silahkan dicek ketika tadi saya berzikir. Kalau memang ada yang merasakan hadir, silahkan kalau komentar di kolom komentar. Kalau saya pribadi merasakan, ya kan, ada beberapa yang hadir, dan ada juga tadi satu yang negatif, dan saya berusaha untuk menghindarinya gitu. Jadi mungkin ya itu aja pada kesempatan kali ini yang bisa BFC bahas gitu kan, yang bisa BFC sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi sahabat BFC semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.